Selamat datang di channel Kosakata Si17. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan tiga jalur pendidikan. Yang mana seperti sudah kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 13 ayat 1 di sana dinyatakan bahwasanya jalur pendidikan itu terdiri dari pendidikan formal, informal, dan juga pendidikan non formal. Namun, sebelum saya membahas tiga jalur pendidikan tersebut, saya akan sedikit memaparkan terlebih dahulu mengenai definisi pendidikan secara sederhana. Yang mana, jika dilihat dari sederhana, pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan juga tingkah laku seseorang dalam mendewasakan diri melalui pengajaran dan juga pelatihan. Nah, jadi secara sederhana ya, pendidikan itu ialah untuk merubah akhlak, etika, dan juga moral seseorang gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara pengajaran yang dilakukan oleh siapa? Entah itu guru, orang tua, maupun lingkungan. Seperti itu. Itu merupakan definisi pendidikan secara sederhana atau secara simpel. Nah, baik teman-teman. Setelah kita mengetahui definisi pendidikan secara sederhana, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pendidikan formal. Apa sih pendidikan formal gitu ya? Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. Seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, pada pasal 1 ayat 6, di sana dikatakan bahwasanya jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi gitu. Nah, dan juga jalur pendidikan ini menjadi jalur pendidikan yang paling umum dan sering ditempuh di Indonesia. Karena apa? Karena sifatnya yang formal dan juga lulusannya diakui secara nasional maupun secara internasional. Oleh karena itu, jalur pendidikan formal sangat banyak dan sering ditempuh di Indonesia. Adapun karakteristik dari pendidikan formal itu sendiri. Yang pertama, memiliki kurikulum yang jelas. Yang kedua, memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik. Yang ketiga, materi pembelajaran yang digunakan bersifat akademis. Yang keempat, tenaga pengajar harus memenuhi klasifikasi tertentu. Keempat, penyelenggaraan pendidikan berasal dari pemerintah atau swasta. Yang terakhir, residensial memegang peran penting, terutama bagi penerimaan siswa pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu merupakan pengertian atau penjelasan mengenai jalur pendidikan formal dan juga karakteristik pendidikan formal. Nah, yang kedua, ada pendidikan non formal. Apa sih pendidikan non formal? Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik tertentu agar mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan juga bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Salah satu contoh dari pendidikan non formal adanya lembaga kursus pelatihan, entah itu kursus menjahit, kursus musik, maupun kursus membuat kue gitu ya. Nah, adapun karakteristik dari pendidikan non formal adalah yang pertama, bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan digunakan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, waktu penyelenggaraan relatif singkat. Yang keempat, menggunakan kurikulum kafetaria atau kurikulum yang bersifat fleksibel. Yang kelima, hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Di sini pendidik hanya sebagai fasilitator saja, bukan menggurui. Yang keenam, residensial umumnya kurang memegang peranan penting, terutama bagi penerimaan siswa. Nah, yang terakhir ada pendidikan informal. Jalur pendidikan informal ini merupakan jalur pendidikan keluarga dan juga lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab, khususnya oleh orang tua. Sehingga kita sudah tidak aneh gitu ya ketika mendengar bahwasanya
rumah adalah madrasatul ula atau pendidikan pertama bagi anak-anaknya, karena orang tua dan lingkungan keluarga adalah pendidikan pertama yang akan ditiru oleh anak-anaknya gitu ya. Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting bagi tumbuhnya perkembangan anak-anak. Nah, adapun karakteristik dari pendidikan informal. Yang pertama, dapat dilakukan di mana saja, khususnya pada lingkungan keluarga. Yang kedua, tidak ada persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Yang ketiga, proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Yang keempat, tidak terdapat kurikulum tertentu yang harus dijalankan. Yang kelima, proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus tanpa mengenal ruang dan waktu. Dan yang terakhir, tidak perlu adanya kresidensial. Nah, teman-teman, mungkin itu ketiga perbedaan dan juga karakteristik dari pendidikan formal, informal, dan juga non-formal. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.